Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah, jumpa di lagi channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, akarum satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai dari Tegal, Kiai Sepuh, menyatakan bahwa dia diancam untuk berhenti berbicara masalah nasab, berhenti untuk mengikuti Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, bahkan diancam mau digeruduk, diancam mau dianiaya, ya, terkait hal itu dengan seorang yang notabene mengikuti channelnya Kiai Kampung ini, sehingga atas komentar-komentar miring, komentar-komentar tendensius inilah Kiai Sepuh memberanikan diri menyampaikan di lewat channelnya, sehingga banyak sekali netizen berkomentar atas apa yang disampaikan Kiai Sepuh ini. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Sepuh ini memberikan testimoni atas ancaman yang diberikan kepada dirinya. Sekali lagi lah mohon maaf dan karena rahmat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun demikian, ada beberapa komen yang masuk dan justru ya katakanlah menakut-nakuti kami, menakut-nakuti saya pribadi Bahril Ulum itu dengan di framing atau bahkan dibully, dikatakan. Ada yang saya masih ingat dari sekian banyak ribuan komen itu, ada satu komen yang mengatakan hati-hati, Bahril Ulum itu pernah gila 5 tahun, dia belum sembuh, ngomongnya ngaco kesana kemari. Nah, selalu komen itu sering saya lihat komen itu, dan saya merasa bahwa saya tahu siapa orangnya yang mengeluarkan komen ini, sahabat TV Al-Wahab. Dia itu pernah bermasalah dengan saya, bahkan dia pernah nangis di kantor polisi di hadapan saya karena dia telah pernah memecahkan kaca mobil saya dulu beberapa tahun yang silam. Dan dia kemudian ya seringkali membuat sebuah kalimat di dalam postingan-postingan saya, entah itu di video, di YouTube atau di Facebook. Kalimatnya tetap itu-itu saja. Makanya saya sedikit paham, sepertinya orang ini orang yang sama, karena kalimatnya juga sama. Bahril Ulum itu pernah gila 5 tahun atau 3 tahun, yang 3 tahun, dan ngaco selalu bicaranya, jangan dipercaya kayak gitu. Nah, selalu saya jawab begini, sahabat TV Al-Wahab, di komen itu, saya itu gila bukan 3 tahun, lebih dari 10 tahun saya gila. Gila bahwa saya itu sangat cinta kepada Habib. Ya gila, majnun kepada Habib. Karena saya meyakini bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Bahkan saya pernah punya inspirasi. Suatu ketika saya ngobrol dengan Kiai Haji Muhammad Hamam Miftah. Beliau yang pernah menjadi wakil bupati Kabupaten Tegal. Beliau bercerita kepada saya bahwa tanpa sepengetahuan istrinya, beliau itu membuat rumah untuk seorang Habib. Jadi beliau mengeluarkan uangnya puluhan juta, bahkan 50-an juta lebih untuk membuat satu rumah untuk seorang Habib. Nah, dari situ ketika Kiai Haji Hamam Miftah itu meninggal dunia, saya justru punya pikiran, saya kepengen demi hormat saya, demi cinta saya kepada Rasulullah SAW, itu punya cita-cita. Dan itu cita-cita saya sampaikan dalam doa-doa saya. Saya pengen membuat sebuah perumahan khusus untuk Habib-Habib. Karena apa? Hampir setiap hari orang datang ke rumah saya yang Habib-Habib itu, diantaranya ada yang selalu datangnya itu membawa keluhan, saya belum bayar kontrakan rumah. Mereka tidak punya rumah, sahabat TV Al-Wahab. Mereka datang kepada saya minta supaya saya ngasih duit untuk bayar kontrakannya. Dan seringkali bukan satu dua Habib yang datang membawa persoalan serupa. Mereka mengeluh katanya belum bayar kontrakan rumah. Saya sangat kasihan sekali bahwa ada dzurriyyah Rasulullah. Pada saat itu saya berpikirnya, ada dzurriyyah Rasulullah tapi hidupnya masih ngontrak. Maka saya kemudian berpikir, ya Allah, beri saya kesempatan untuk membuat sebuah perumahan Habib yang bebas saya
silahkan kalau sudah jadi dipakai oleh Habib-Habib itu gantian sampai mereka memiliki rumah sendiri. Saya sudah punya pikiran semacam itu, doa-doa saya sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu. Dan alhamdulillah sahabat TV Al-Waha, ketika saya sudah menyampaikan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan dukungan dari beberapa orang. Ada yang ngasih tanah kepada saya tinggal bangun rumahnya. Ada yang bilang saya sedia tanahnya. Itu saya sudah paling tidak mendapatkan 2 kapling tanah untuk saya bangun rumah habaib yang akan saya berikan kepada Habib secara cuma-cuma. Mereka saya persilahkan untuk menempatinya sampai mereka bisa membeli rumah sendiri. Kalau mereka sudah punya rumah sendiri, kita akan berikan kepada Habib yang lainnya yang belum memiliki rumah, sahabat TV Al-Waha. Namun demikian, ketika rencana itu belum terrealisasi, sahabat TV Al-Waha, ada muncul kronik perjalanan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ternyata menemukan kepalsuan nasab Habib-Habib itu, bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah SAW, sahabat TV Al-Waha. Akhirnya tidak mungkin saya akan melanjutkan proyek pembangunan perumahan habaib itu kan. Ngapain saya buatkan perumahan untuk orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah dan ternyata tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat TV Al-Waha, pada komen lainnya ada komen yang mengatakan 1000 muhibbin akan menyerbu studio TV Al-Waha. Saya begitu melihat komen itu, saya cari-cari di video mana, di video apa, saya belum ketemu itu. Setelah saya kasih like dan kasih tanda cinta, komen dari netizen yang mengatakan akan ada 1000 muhibbin menyerbu studio TV Al-Waha. Saya cari-cari belum ketemu juga sampai saya membuat video ini, tapi nggak masalah. Yang jelas sudah pernah ada komentar dari salah satu video saya yang jumlahnya ribuan, itu yang saya tidak bisa meneliti satu persatu. Dia mengatakan, menulis ya, bukan mengatakan ya, menulis lah, tapi dia mengatakan lewat jari-jarinya. Dia mengatakan akan ada 1000 muhibbin menyerang studio TV Al-Waha. Maka di sini saya jawab, Anda yang mengatakan semacam itu, bahwa akan ada 1000 muhibbin menyerbu TV Al-Waha, untuk apa? Apa dasarnya Anda akan menggerakkan 1000 muhibbin untuk menyerang studio TV Al-Waha, untuk menyerang saya pribadi Bahlil? Apa dasarnya? Apakah Anda marah dengan saya membuat konten-konten yang berhubungan dengan kepalsuan nasab Ba'alwi ini, dengan kepalsuan nasab Habib ini, sahabat TV Al-Waha? Khususnya Anda yang menulis bahwa akan mendatangkan, akan menggerakkan 1000 muhibbin untuk menyerang studio TV Al-Waha. Saya sih nggak takut, sama sekali nggak takut. Buat apa saya takut hanya kalah ancaman semacam itu? Silahkan saja Anda gerakan 1000 orang. Kalau perlu 100.000 orang, jangan 1000 orang lah. Jadi desa saya masih muat itu. Desa saya, desa Buniwa, itu masih muat ditempati oleh 100.000 orang. Jangan 1000, terlalu tanggung. Kalau tujuan Anda hanya kemarahan. Kalau Anda marah dengan konten-konten yang saya bikin, kenapa tidak Anda bikin konten sendiri untuk membantah apa yang saya sampaikan dalam konten-konten ini, bro? Jadi dalam sejarah begini, para imam-imam mujtahid, para ulama-ulama zaman dahulu sebelum ada medsos, ketika mereka tidak cocok dengan pendapat seorang ahli, seorang kiai lainnya, mereka tidak kemudian menyerang, ya, tidak menyerang orang yang berbeda pendapat, tapi kemudian mereka membuat bantahan dengan kitabnya sendiri, membuat bantahannya dengan menggunakan kitab juga. Makanya ada kitab ini berbeda pendapat, yang sehingga akhirnya terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat, ya. Begitu, bro. Nah, sekarang ini di zaman medsos, ketika Anda berbeda pendapat dengan saya, ya, kalau Anda menyerang, itu adalah kebodohan. Jadi itu adalah kebodohan. Jadi kalau Anda berpikir dengan menghadirkan atau menggerakkan 1000 muhibbin untuk menyerang
Studio TV Aloha dan menyerang pribadi saya Bahril Ulum, itu akan menampakkan kebodohan Anda. Dan orang akan melihat semakin yakin bahwa nasab Habib itu palsu. Karena apa? Ciri-cirinya tidak menunjukkan sebagai umat Rasulullah. Dengan datang misalkan rame-rame bawa pedang nyerang saya, itu justru orang akan melihat, oh ternyata memang benar Habib itu bukan keturunan Rasul. Buktinya orang-orang yang ikutinya sifatnya kayak begitu, tidak menunjukkan akhlakul karimah. Catat itu bro. Oke, saya Bahril Ulum. Dia ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.